Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Izzatul Syaidah. Oh, no. Back with me, Izzatul Syaidah. And let me introduce myself. My name is Izzatul Syaidah. My name number is put 0 209100018. That is my name. So here I want to tell you about speech act. It's gone. Nah, pengantar. Teori tindak tutur, meskipun diramalkan oleh filsuf Austria Ludwig, pandangan Wittgenstein tentang permainan bahasa biasanya dikaitkan dengan filsuf Oxford G.L. Austin. Ide-ide dasar yang dibentuk olehnya pada tahun 1930 dipresentasikan dalam kuliahnya yang diberikan di Oxford pada tahun 1952 sampai 1954 dan kemudian dalam kuliahnya di Harvard pada tahun 1955. Lalu kuliah-kuliah ini akhirnya diterbitkan secara anumerta sebagai bagaimana melakukan suatu dengan kata-kata pada tahun 1962. Setelah kematiannya pada 1960, ide-ide Austin ini disempurnakan, disistemasikan, diajukan oleh muridnya yang ada di Oxford, filsuf American John R. Searle. Secara sederhana, sebentar kita geser dulu videonya. Secara sederhana, prinsip sentral dari tindakan tutur adalah bahwa pengucapan sebuah kalimat adalah atau merupakan bagian dari suatu tindakan dalam kerangka pranata dan konvensi sosial. Lalu dimasukkan ke dalam bentuk slogan atau ucapan adalah bagian dari perbuatan atau kata-kata adalah bagian dari perbuatan itu. Lalu, sebentar, kita geser lagi videonya. Performatif versus konstantif. Pada tahun 1930-an, aliran pemikiran yang sangat berpengaruh dalam filsafat adalah, maaf, sebentar ya, adalah positivisme logis. Maaf Pak, sebentar. Maaf ya Pak, maaf sebentar Pak. Positivisme logis. Salah satu doktrin sentralnya adalah pada yang sekarang disebut deskriptif falasi, yaitu pandangan yang secara filosofis menarik. Lalu fungsi bahasa adalah membuat pernyataan benar atau salah. Lalu versi tertentu dari kekeliruan deskriptif adalah apa yang disebutkan. Lalu tensis clarification makna, yaitu gagasan bahwa kecuali A, kayak gitu. Lalu kalimat dapat, setidaknya pada prinsipnya diverifikasi itu benar-benar bicara. Tidak berarti itu yang mengucapkan adalah Levinson pada tahun 1983 dan setelahnya adalah berlawanan dengan latar belakang filosofis. Inilah yang ditetapkan Austin mengembangkan teorinya tentang tindak tutur. Itu Austin pada tahun 1962. Kenapa tidak bisa bias? Maaf, ada sedikit keeroran.
Tidak bisa geser slide-nya. Bentar ya. Oh, masih ada loadingan. Lalu ini lanjutannya adalah Austin membuat 2 poin penting. Yang pertama adalah dia mencatat bahwa beberapa kalimat bahasa biasa tidak digunakan untuk membuat pertanyaan dan karenanya tidak dapat dikatakan benar atau salah. Contohnya adalah selamat pagi atau apakah dia seorang vegetarian, lalu tolong taruh mobil di garasi. Lalu yang kedua adalah yang lebih penting, Austin mengamati bahwa ada kalimat deklaratif bahasa biasa yang menolak kebenaran analisis kondisional dengan cara yang sama. Intinya mengucapkannya seperti itu. Lalu kalimat tidak hanya untuk mengatakan sesuatu, tapi juga aktif untuk melakukan sesuatu. Dengan kata lain, ujaran-ujaran tersebut memiliki aspek deskriptif dan aspek efektif. Oleh karena itu, Austin menyebut performatif dan dia membedakan dari pertanyaan atau ucapan pembuatan pertanyaan yang dia sebut konstantif. Oke, lalu dari 5.1 saya membaptis kapal ini The Princess Elizabeth. Sekarang aku menyatakan kalian sebagai suami istri. Lalu itu selanjutnya bisa dibaca. Terus habis itu di 5.2 putriku bernama Elizabeth. Lalu anak-anak mengejar tupai di taman. Lalu ini yang ketiga, Marjorie memenangkan Tour de France pertama pada tahun 1903. Berbeda dengan 5.2. Kalimat deklaratif itu ada di 5.1. Memiliki dua karakteristik. Mereka tidak digunakan dengan sengaja untuk mengatakan apapun, benar atau salah tentang keadaan di dunia luar, dan penggunaan merupakan bagian dari tindakan. Selain itu, ada dua perbedaan lebih lanjut antara 5.1 yang A sampai D dan 5.1 D dengan F. Pertama adalah bahwa sementara 5.1 adalah bagian dari perilaku konvensional atau ritual yang didukung oleh fakta institusional. Lalu yang 5.1 itu tidak. Keduanya sementara kata kerja. Yang 5.1 A sampai C ada elemen penting umum dan tidak dapat dihilangkan. Dapat di 5.1 D sampai F sebagai contoh, kita bisa membuat janji tanpa menggunakan kata kerja janji. Lalu di 5.3 itu saya akan datang ke ceramah Anda besok. Sebentar saya geser dulu videonya. Lalu pertunjukan eksplisit versus implisit. Eksplisit performatif adalah tuturan performatif yang mengandung kata kerja performatif yang membuat eksplisit tidak akan tindakan. Eksplisit tindakan apa yang sedang dilakukan. Sekarang saya menyatakan kalian sebagai suami istri. Saya menghukum Anda 10 tahun di penjara. Saya berjanji untuk datang ke ceramah Anda besok. Saya perintah performatif
implisit adalah ujaran performatif dalam yang tidak ada kata kerja seperti itu. Akan Anda untuk segera menyerah. Dan itu 3 contohnya lagi selanjutnya. Lalu selanjutnya ada tidak bisa bergeser lagi, maaf. Sedang ada trouble sepertinya. Nah, benar ini. Lalu, pragmatisme. Sifat sintaksis dan semantik adalah performatif eksplisit. Austin juga mengisolasi sejumlah properties sistematik dan semantik dari performatif eksplisit dalam bahasa Inggris, tentu saja dengan beberapa pengecualian. Performatif eksplisit mengandung kata kerja performatif. Sifat performatif dari kata kerja tersebut dapat diperkuat dengan menambah kata keterangan dengan ini. Aku, aku, aku. Pertunjukan performatif eksplisit terjadi dalam kalimat dengan orang pertama. Subjek tunggal dari kata kerja dalam simple present tense, indikatif, suasana hati, dan suara aktif. Contohnya, dengan ini saya nyatakan kalian sebagai suami istri. Kita geser lagi videonya. Maaf, ini tidak terlihat, jadi saya benarkan sebentar. Salah, kehapus. Lalu beberapa pengecualian. Yang pertama, kami menyerahkan Anda pergi ke kedutaan dan mengajukan visa Anda di penjara. Lalu ada 2 contoh lagi itu. Dan perhatian selanjutnya bahwa kata kerja performatif juga dapat digunakan secara deskriptif. Dalam penggunaan ini mereka berperilaku seperti kata kerja non-performatif. Contohnya, saya berpartisipasi, saya membaptis bayi John pada minggu lalu. Contohnya seperti itu. Dan ada 2 contoh lagi. Maaf, ini saya benarkan dulu karena tidak terbaca. Sudah saya baca begini saja. Lalu, hipotesis performatif. Untuk menjelaskan performatif implisit, sebuah analisis yang dikenal sebagai hipotesis performatif diajukan pada tahun 1970-an. Ide dasar dari hipotesis adalah mendasari setiap kalimat ada klausa performatif matriks atau tersembunyi dari bentuk yang diberikan. Saya dengan ini VP Anda, verb. Saya dengan ini itu verb, dan Anda verb, dan Anda itu subjek. Di mana verb adalah verbal performatif dan S adalah klausa pelengkap. Kata kerja performatif yang berada dalam mood indikatif, suara aktif, dan simple
present tense, present tense akan selalu membuat eksplisit apa yang tersirat. Meskipun klausa performatif matriks dapat dihapus tanpa artinya berubah. Jadi menurut hipotesis, klausa matriks performatif di dalam struktur yang mendasari 5.4 muncul terang-terangan di 5.5. Contohnya dengan ini saya meminta Anda untuk berdiri, atau saya dengan ini memerintahkan Anda untuk berdiri. Sebentar saya benarkan dulu. Maaf ya Pak, saya ada teman yang mengganggu. Maaf ya Pak. Harus minta maaf sama Bapaknya. Lalu setelahnya adalah masalah dengan hipotesis performatif. Yang pertama, ada banyak kasus performatif implisit yang tidak memiliki versi performatif eksplisit. Meskipun kata kerja yang merelevan dapat digunakan secara deskriptif. Contohnya, aku sapi bodoh. Kamu sapi bodoh. Dengan ini saya menghina Anda bahwa Anda adalah sapi bodoh. John menghina Mary dengan mengatakan bahwa ia sapi bodoh. Secara instruktif, paling alami ditaksirkan sebagai penghinaan, tetapi bertentangan dengan prediksi hipotesis performatif. Tampaknya tidak memiliki pandangan eksplisit seperti yang ditujukan oleh keanehan di 5.6 yang B. Di sisi lain, seperti yang ditunjukkan 5.6C, kata kerja menghina dapat digunakan secara deskriptif tanpa masalah. Kurang lebih hal-hal yang sama dapat dikatakan tentang ucapan-ucapan seperti berbohong, mengancam, dan menghukum. Dihadapkan dengan ini dan berbagai kesulitan sintaksis, simaktis, dan pragmatis lainnya. Hipotesis performatif telah lama ditinggalkan. Lalu setelahnya, yang terakhir, bentar Pak, saya benarkan ya. Lalu yang terakhir adalah kondisi kebahagiaan Austin pada performatif. Seperti yang telah disebutkan, tidak masuk akal untuk menyebutkan performatif benar atau salah. Namun demikian, Austin memperhatikan bahwa agar performatif berhasil itu harus memenuhi serangkaian kondisi. Yang pertama, harus ada prosedur konvensional yang memiliki efek konvensional. Yang kedua, keadaan dan orang harus sesuai, sebagaimana ditentukan dalam prosedur. Lalu, itu masuk nomor 1, tapi masuk 2. Lalu yang kedua, yang B, prosedur harus dijalankan. I1 dengan benar dan I2 sepenuhnya. Lalu yang C, seringkali orang tersebut harus memiliki pikiran, perasaan, niat yang diperlukan, seperti yang ditentukan dalam prosedur. Dan I2, jika berperilaku konsekuen ditentukan, pihak terkait harus melakukan. Jika kondisi A atau B tidak diperhatikan, maka apa yang digambarkan Austin sebagai misfire terjadi. Jika kondisi C tidak terpenuhi, maka terjadi penyalahgunaan. Dan sekian untuk, maaf ya Pak, itu tulisannya tertutup. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.